Tidak seperti kebanyakan pemakaman Mesir kuno lainnya, makam Raja Tutankhamun tetap tersembunyi dan bebas dari pencuri yang tak diinginkan selama 3.000 tahun. Salah satu alasannya adalah karena makamnya lebih kecil dari rata-rata dan tersembunyi di tempat yang disebut Lembah Para Raja. Area ini sudah dieksplorasi secara intensif pada saat makam Tut ditemukan. Pintu masuknya tertutup puing-puing dari pembangunan makam di dekatnya yang juga bantu menyembunyikannya. Tidak ada tulisan atau tanda apapun di bagian luar makam. Waktu yang terus berlalu juga berperan dalam menjaganya tetap dalam kondisi mengagumkan hingga tahun 1920-an, ketika seorang pria bernama Howard Carter akhirnya berhasil masuk. Tapi apakah Carter begitu berjasa? Beberapa temuan terbaru mengatakan bahwa dia mungkin lebih cerdik dari yang diperkirakan sebelumnya. Dulu orang mengira Carter bukan sekedar pemburu harta karun, tapi seorang arkeolog sejati. Sebelum Tut, dia telah melakukan pencarian tanpa henti untuk artefak Mesir. Dia menemukan ketertarikan pada benda-benda tak biasa ini sejak masih kecil dan mulai menggambar patung dan prasasti yang ditemukan di makam-makam kuno. Setelah menemukan sisa-sisa peninggalan Raja Tut, Carter menghabiskan 1 dekade untuk mencatat dan memproses semua jenis objek seperti singgasana emas, kereta kuda, dan patung-patung dari makam Tut, lalu mengirimnya melalui Sungai Nil ke Museum Mesir di Kairo. Setidaknya itulah cerita resminya. Penemuan yang lebih baru menyatakan tidak semua benda-benda itu sampai ke tangan pihak berwenang Mesir. Sebuah surat rahasia tampaknya mengungkap kebijakan 10 untuk mereka, 1 untukku dari Carter. Surat yang dimaksud dikirimkan kepada Sir Alan Gardiner, seorang filolog dan teman Carter, tertanggal dari tahun 1922. Dalam tulisan-tulisan ini, Carter menyebutkan telah menemukan makam tersebut dan meminta saran dari temannya. Dalam surat lain dari tahun 1934, Gardiner tampaknya berterima kasih kepada Carter untuk sebuah jimat yang dikirimkan kepadanya sebagai ucapan terima kasih. Carter bersikeras jimat itu tidak berasal dari makam Tut, tapi ternyata itu benar. Bahkan Direktur Museum Mesir di Inggris pun mengetahui kelicikan Carter, tapi tidak bisa membuktikannya. Dia membandingkan jimat Gardiner dengan jimat lain dari makam Tut dan ternyata sangat cocok. Gardiner sangat kecewa karena telah ditempatkan dalam situasi yang sulit, sehingga dia marah kepada Carter melalui surat lainnya. Sebagai teman yang baik, Gardiner tidak melaporkan arkeolog terkenal itu. Sebaliknya, dia menyarankan Carter untuk mengembalikan barang-barang curian itu ke Kairo. Sama seperti dia menyarankan untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal Sisi Terang untuk video-video yang lebih menakjubkan tentang topik-topik paling unik dalam sejarah. Ini bukan satu-satunya informasi mencurigakan mengenai perilaku Carter setelah penemuannya. Pada tahun 1947, pria bernama Alfred Lucas yang pernah bekerja dengan arkeolog kontroversial itu memberi beberapa informasi dalam sebuah jurnal rahasia di Kairo. Dia mengeklaim bahwa Carter diam-diam membuka pintu pemakaman itu sendiri, kemudian menutupnya kembali seolah tidak terjadi apa-apa sebelum pembukaan resmi. Kenapa dia melakukan itu? Teori yang sama menyatakan Carter dan krunya mungkin memasuki makam lebih awal agar bisa mengambil beberapa barang kuno. Jelas, orang-orang ini tidak mau ambil risiko benda-benda tersebut dijual saat mereka masih hidup, tapi memastikan semua itu dilelang setelah mereka meninggal. Namun, Carter tidak pernah mengakui apapun. Dia juga tidak pernah menyangkal secara resmi, namun pemerintah Mesir tidak mau mengambil risiko ada lebih banyak lagi barang yang hilang secara misterius. Jadi, mereka melarangnya memasuki makam untuk sementara waktu. Beberapa orang mengaitkan pencurian ini dengan kutukan Raja Tut. Kalau belum pernah mendengarnya, ketahuilah bahwa ini menjadi kisah yang cukup menakutkan. Segera setelah tempat peristirahatan Raja Tutankhamun ditemukan. Konon, siapapun yang bermain-main dengan makam Firaun muda ini akan menghadapi nasib buruk. Ini tidak dramatis seperti mumi yang mengamuk, tapi kabarnya orang-orang yang mengganggu makam Raja Tut menemui ajal yang misterius dan tak terduga. Kematian utama yang tidak wajar terkait dengan dugaan kutukan ini adalah George Herbert, Earl Carnarvon kelima. Dia adalah bangsawan Inggris yang bantu mendanai pencarian makam tersebut. Dia meninggal hanya setahun setelah makam dibuka.
Orang-orang menyebut kematiannya misterius, tapi ternyata kondisi kesehatan Herbert sudah cukup buruk ketika tiba di Kairo dan akhirnya meninggal karena penyakit biasa. Sekarang mari kita bicara angka. Ada banyak orang yang terkait dengan pembukaan makam ini, petugas keamanan, arkeolog, dan staf pendukung. Dan memang beberapa dari mereka meninggal tidak lama setelah makam mulai menerima pengunjung. Meski kita ingin kutukan ini benar adanya demi cerita yang bagus, secara statistik, jika ada banyak orang yang ikut serta dalam pembukaan makam, pastinya ada kemungkinan beberapa orang meninggal secara kebetulan. Rata-rata mereka yang diduga menjadi sasaran kutukan kuno itu masih bisa hidup hingga 20 tahun setelah mantra itu seharusnya bekerja. Putri Herbert bahkan hidup hingga tahun 1980-an, itu setengah abad kemudian. Dan Howard Carter sendiri hidup hingga tahun 1939, 16 tahun setelah pengungkapan besar itu. Beberapa orang berpendapat kutukan itu tidak lebih dari strategi PR yang baik. Ketika makam Tut ditemukan, Howard Carter ingin memprioritaskan untuk menjauhkan para wartawan yang penasaran. Jadi, dia mungkin mengarang kutukan yang akan menimpa siapapun yang memasuki tempat peristirahatan sang raja muda. Tapi apa yang dicuri dari makam Raja Tut? Sebagai permulaan, ada beberapa perhiasan. Menurut seorang ahli dari Prancis, perhiasan itu mungkin diambil oleh Howard Carter sendiri. Dia melakukan penelitian intensif dengan melihat foto-foto lama yang diambil dari dalam makam pada tahun 1920-an. Dia membandingkan foto-foto itu dengan berbagai benda dari museum dan rumah lelang. Segera, dia mulai mengumpulkan informasi tentang keberadaan beberapa perhiasan Tut. Pertama, kalung yang dulunya ada di dada Tut. Kalung itu telah dipecah menjadi beberapa bagian, dan beberapa bagian dikirim melalui Carter ke Museum Nelson Atkins di Missouri. Sementara itu, potongan lainnya berakhir di sebuah kalung milik seseorang yang tak disebutkan namanya, yang coba menjualnya pada tahun 2000-an namun gagal. Bahkan, Museum Nelson Atkins pun setuju, karena mereka telah mengkonfirmasi informasi itu di situs web mereka. Lalu ada sebuah hiasan kepala. Beberapa manik-manik yang dulunya milik Tut rupanya juga dicuri oleh Carter. Manik-manik itu juga dirangkai menjadi kalung dan sekarang disimpan di Museum Seni St. Louis. Kalung mewah lainnya yang terbuat dari keramik yang mengkilap sempat disimpan di Met, jauh di New York. Untungnya, kalung ini telah dikirim kembali ke Mesir lebih dari 1 dekade lalu. Tampaknya seperti yang kamu duga, kalung ini juga dicuri oleh Carter. Selain artefak yang hilang, Raja Tut masih memberi banyak sekali benda menakjubkan yang membantu kita belajar lebih banyak tentang budaya kuno yang luar biasa ini. Dimulai dengan topeng penguburan yang terkenal, karya seni emas berukuran 53 cm dengan batu semi mulia dan semen kaca. Beratnya 10 kg dan menampilkan Firaun muda dengan janggut panjang dan hiasan kepala berpola ular kobra dan burung nasar. Di bagian belakangnya terdapat mantra dari buku spiritual Mesir kuno yang seharusnya memastikan mantra tersebut akan bekerja dengan baik di akhirat. Tut rupanya juga penggemar permainan papan. Mereka menemukan 4 permainan papan di makamnya, beberapa di antaranya terbuat dari gading. Para arkeolog juga menemukan sepasang sandal emas yang sepertinya lebih untuk pajangan daripada kenyamanan. Bahkan, Firaun mungkin tidak pernah memakainya selama hidupnya. Bicara soal barang-barang fashion, ternyata Tut adalah penguasa yang cukup modis. Mereka bahkan menemukan manekin di makamnya yang digunakan untuk memilih, menyesuaikan, dan menyimpan pakaian dan perhiasannya. Sang raja muda ini tampaknya juga penikmat musik, berdasarkan 2 trompet yang ditemukan para sejarawan di makamnya. Meskipun kedua trompet itu dimainkan kembali pada tahun 1939 dalam siaran BBC, saat ini instrumen tersebut dianggap terlalu rapuh untuk dimainkan.